Dan setelah itu ada kejadian letusan yang sangat dahsyat yang akhirnya menyebabkan terbentuknya kaldera, dan dalam kurun waktu yang sangat panjang kaldera tersebut akhirnya lama-kelamaan terisi air. Di sana itu sebenarnya itu ya ada sebuah danau. Nah, danau itu kenapa dan mengapa wangi aromanya? Nah, itu kan pasti ada alurnya ya. Masa ada langsung wangi, pasti ada alur ceritanya. Pengen tahu alur ceritanya? Nah, sebenarnya kan kalau pas lagi bencana kan pasti orang menjauh dari lokasi bencana. Iya. Nah, bagaimana awal kemudian ketika Bandung Purba itu menjadi sebuah danau, itu kemudian mulai dimasuki oleh orang-orang. Waktu berjalan bareng sama Mas Alif di Bandung Purba alias di Danau Purba, walaupun versi sendiri-sendiri, karena memang waktu itu memang Alif sama Amin itu pisah jalannya. Alif ke sana, Amin ke sana. Salah satu rumah yang punya pilar di depan itu, dan pilarnya itu ada garis-garisnya. Jadi mereka tuh kayak dipahat gitu, ada garis-garis mengelilingi si pilar itu. ya di situ memang kayak istilahnya Liv ya. Memang kebanyakan di situ banyak kegiatan kayak perempuan-perempuan kayak lagi apa sih itu di situ, ada yang bikin kerajinan, ada yang canda tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Sampurasun. Rampes, Apa kabar Mas? kabar baik, Lip. Kumaha damang Sobat Time Travel? Iya, Sobat Time Travel, semoga dalam keadaan baik-baik ya semua. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di tengah masa pandemi ini. Amin. Kok tumben, Lip? Apa salamnya pakai bahasa Sunda ya? Iya ya. Kayaknya kita ke Bandung lagi deh. Jadi ke Bandung lagi. Iya. Masih kangen atau gimana? Kangen sih, selalu kangen. Cuman episode kemarin kan kita bahas tentang Bandung tuh, Yes. ya kan? Kayaknya sekarang asiknya bahas Bandung lagi. Masih tetap Bandung. Tetap Gunung Bandung Purba atau Gunung Sunda Purba, tapi zaman setelah itu. Setelah itu. Nah. Oke. Sebenarnya Sobat Time Travel, sebenarnya kita masih dalam rangkaian cerita babat gunung Tanah Jawa ya kali sebenarnya. Kita udah kemarin ke gunung, sekarang ke gunung lagi. Sebenarnya masih wilayah gunung juga. Kalau kemarin kita udah membahas gunung-gunung di Jawa Tengah, kita kembali lagi nih ke episode yang kemarin, ada cerita tentang Gunung Sunda yang ketika dia meletus, ada satu masa benang merah yang menghubungkan antara meletusnya Gunung Sunda hingga menjadi Bandung kemudian. Nah, benang merah diantaranya adalah satu masa di mana Bandung Purba itu merupakan kawasan danau di kaldera. Nah, ada kehidupan dan ada cerita yang bisa kita ambil dari situ. Sobat Time Travel, kita di sini juga bersama dengan Mas Amin untuk menceritakan kisah tentang Danau Bandung Purba. Di sini Amin mau menceritakan perjalanan Amin dengan Alif waktu itu di Bandung Purba, tepatnya di sebuah danau yang sangat wangi. Danau itu memang wangi. Dahulunya itu memang disinggahi pernah seorang putri cantik. Nah, itu danau itu ada khasiatnya sendiri untuk kecantikan. Di samping itu ternyata setelah Amin kesana sama Mas Alif perjalanan samping danau, ternyata Amin sama Alif melihat bahwa di dasar danau tersebut ada batu kira-kira 4 kali 4 segitu untuk
tempat berdiri beliau, untuk kaki supaya tidak menempel dasarnya danau tersebut. Nah, setelah perjalanan kami di danau itu sama Mas Alif, langsung Mas Alif kepengin, Mas Amin, ayo kita ke atas naik bukit itu. Nah, serentak Amin juga ingin tahu keinginan Alif untuk naik ke bukit tersebut. Nah, setelah sampainya saya sama Alif waktu itu ya, bukit. Nah, tiba-tiba Amin dan Alif itu terkejut. Ternyata di atas bukit itu ada sebuah istana atau keputren. Nah, di situ semua adanya perempuan, wanita yang anehnya cantik-cantik, dan lingkungan tersebut baunya wangi. Kalau kemarin kan episode kemarin kan kita nggak ada cerita tentang orang ya, Lip. Lebih banyak cerita tentang alamnya sama keadaan geologinya ya. Setelah meletus terus kemudian jadi kaldera. Nah, sekarang ada ceritanya nih yang bisa kita bagikan ke Sobat Tantra. Oke, sebelum kita cerita, gimana kalau enaknya kita duduk aja Mas, biar santai, chill and relax. Oke. Mari. Nah, Sobat dan Travel, Alif dan Mas Amin, kita mulai ceritanya dari cerita-cerita pemukiman yang ada di seputar Danau Bandung Purba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode sebelumnya, mungkin Sobat and Travel udah nonton ya episode kita yang mengenai Gunung Sunda Purba ya, Mas. Gunung Sunda Purba. Yang mana di episode itu kami menceritakan bahwa Gunung Sunda Purba itu sebelum adanya kota Bandung yang sekarang dan wilayah sekitarnya, ada Gunung Sunda Purba yang sangat besar di mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, dan setelah itu ada kejadian letusan yang sangat dahsyat yang akhirnya menyebabkan terbentuknya kaldera, dan dalam kurun waktu yang sangat panjang kaldera tersebut akhirnya lama-kelamaan terisi air, Mas. Yang akhirnya jadi kita bisa katakan itu danau purba ya, danau yang sangat luas lah dan dalam. Itu kita ngangkat dari situ. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau pas lagi bencana kan pasti orang menjauh dari lokasi bencananya. Iya. Nah, bagaimana awal kemudian ketika Bandung Purba itu menjadi sebuah danau, itu kemudian mulai dimasuki oleh orang-orang. Jadi menjawab pertanyaan Mas Anton, setelah letusan dahsyat itu Gunung Sunda Purba yang saya lihat ya, Mas, dalam kurun waktu yang sangat panjang itu yang tadi saya bilang bahwa lama-kelamaan kaldera tersebut terisi air dan akhirnya menjadi danau gitu. Dan awal mulanya ada penduduk lagi di sekitaran situ. Saya lihat itu entah dari mana orang-orang ini. Mereka tuh ada ya, kebanyakan sih berkelompok datangnya gitu. Dan datangnya itu kelompok pertama, terus ada kloter berikutnya, dan kalau saya lihat itu ternyata nggak hanya dari satu sudut, nggak hanya dari satu jalur, tapi ternyata ada dari jalur-jalur yang lain yang mungkin saya memperkirakan dari apa yang saya lihat, orang-orang tersebut ya dari berbagai wilayah gitu, berbagai wilayah sih bekas gunung tersebut. Nah, kedatangan orang-orang itu, kita bahas tentang pakaiannya dulu. Oke. Pakaian yang saya lihat dari orang-orang itu, mereka itu kebanyakan pakai baju, kalau laki-lakinya itu pakai baju model-model kain yang dililit dari bahu sampai badan. Nah, untuk bawahannya itu beda, lilitan kain yang beda. Oke. Sendalnya yang saya lihat itu seperti pakai selop. Saya nggak tahu itu dari apa bahannya, tapi yang saya lihat itu selop gitu. Jadi ya selop gitu ya, gimana sendal-sendal yang selop gitu. Nah, perempuannya uniknya kenapa? Karena sama, pakaiannya kurang lebih sama. Tapi namanya perempuan pasti ada bahan lebih lah, bahan lebih untuk menutupi badan perempuan itu. Dan unik yang lainnya adalah perempuan-perempuan itu pakaiannya tertutup semua.
gitu. Walaupun tertutup dalam arti bukan seperti orang bayangin ya kayak pakai hijab. betul. Enggak gitu. Mereka rambutnya kelihatan, tapi semuanya tertutup dan tetap elegan. lengannya tuh sampai sini elegan banget mas. Nah itu kata-kata itu elegan, Oke. dan cantik. Cantik ya. Cantik. Oh, memang sudah dari zaman dulu ya. Iya. Oke. Warna kulitnya itu kalau yang laki-laki saya lihat ada yang sawo mateng, ya wajar ya orang-orang Nusantara. Iya. Tapi kalau yang perempuannya kok uniknya tuh lebih bersih gitu. Dan ada beberapa perempuan yang saya lihat kulitnya tuh ada kemerah-merahannya gitu. Tapi bukan kayak orang bule, kayak orang kita, tapi berkulit putih dan bersih, tapi ada kemerah-merahannya gitu. Nah, kalau membayangkan pemukiman ada di seputar Danau Bandung Purba Itu mereka baru datang. baru datang itu, aktivitas yang banyak mereka lakukan itu sebenarnya mungkin ada hubungannya dengan danau itu juga ya berarti ya? Mungkin. Oke. Kira-kira yang Alif sama Mas Amin lihat itu kegiatannya apa? Aktivitas warganya di sana? Oke. Bagaimana mereka mencari makan atau apa? Membangun rumahnya kayak gitu? Oke. Dari aktivitas dulu ya mas. Oke. Aktivitas warga yang saya lihat itu di sana karena itu dataran tinggi kan, dan itu masih dataran tinggi. Iya. Ya. Jadi otomatis cuacanya dingin dan itu sangat bagus untuk bertani beberapa macam buah dan sayur Sayur ya. yang memang dikhususkan mereka tumbuh di dataran tinggi itu. Terus yang saya lihat di wilayah sekitaran, jadi ini danau besar, kaldera danau itu. Iya. Nah, pemukimannya itu sebenarnya mengelilingi itu, cuman ada bagian-bagian yang kosong. Kenapa kosong? Karena yang saya lihat di situ masih hutan, gitu. Nah, kalau misalkan logikanya kalau misalkan ada pemukiman di sana, berarti kan ada jalan. Iya. Nah, jalan-jalannya itu yang ngebelah si hutan. Ada beberapa bagian yang memang khusus dibikin jalan, gitu. Nah, pemukimannya itu saya nggak tahu kalau di zaman sekarang wilayahnya itu menjadi namanya apa, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat kalau misalkan saya berdiri di pinggir danau besar itu, saya melihat ada pemukiman di sebelah kiri saya tapi agak jauh, di sebelah kanan ada, di seberang sana juga ada. Dan lebih unik lagi, saya lihat di seberang danau itu, saya lihat dari kejauhan, itu ada bangunan yang sangat megah. Dan kelihatan ada pilar-pilarnya. Oke. Gitu. Berarti ada penguasanya di seputaran situ ya. Kalau misalnya kayak ada bangunan yang besar, satu besar gitu, itu seperti kayak memimpin mereka nggak sih sebenarnya? Mungkin Nah, Alif sama Mas Amin pergi ke sana nggak? pergi. Oke. Nanti kita cerita kali ya. Nah, Kalau untuk masalah yang istana, kayaknya kita dengerin Mas Amin aja nanti. Mas Amin Iya. berarti ya. Oke. Nah, masih seputar kehidupan warga di sekitar. Ini kan jadi kayak ada beberapa koloni ya, gitu ya. Bisa disebut kayak gitu ya. Nah, itu ada kekasan nggak yang membentuk mereka apa? Ini satu koloni punya kekasan sendiri, satu koloni punya kekasan sendiri kayak gitu. Kalau yang saya perhatiin, kekasannya itu sebenarnya nggak begitu kentara ya mas. Iya. Tapi yang saya agak bingungin sebenarnya ketika ngelihat itu pertama kali, kenapa pakaian-pakaian mereka itu malah jadi kayak orang-orang Eropa zaman dulu itu. Karena pakaiannya tuh yang kain-kain dililit itu. Iya, kayak dan model kayak Yunani gitu kali ya? Apa kayak? iya kayaknya gitu, kayak gitu. Dan bangunan-bangunannya juga unik gitu. Bukan seperti saya berpikir awalnya tuh wah kayak manusia purba gitu ya yang tinggal di gua-gua. Ternyata enggak mas. Iya. Ternyata enggak. Apa tuh? Apa bangunan-bangunan yang Alif sama Mas Amin lihat di sana? Nah, kalau yang saya lihat bentuk bangunannya itu, nah saya datang nih. Jadi saya tadi cerita kalau saya berdiri di satu wilayah itu, saya ngelihat ada pemukiman di sana. Akhirnya saya ke arah kiri, jalan nyusurin pinggiran danau itu. Nah, akhirnya saya ke pemukiman. Ketemunya di pemukiman, saya ngelihat itu semacam kawasan ya pemukiman itu, tapi jadi kayak ada klaster mas, gitu. Kalau zaman sekarang kita nyebutnya klaster karena ada deretan rumah, dan deretan rumahnya itu ada jarak-jaraknya, gitu. Tertata cukup rapi, walaupun nggak rapi-rapi banget, tapi cukup rapi. Dan bentuk bangunannya itu, wah ini susah sih
saya gambarinnya agak susah karena Oke. Nah. mungkin di zaman sekarang juga agak sulit nemuin bangunan kayak ini Oh, kalau bukan yang bener-bener artistik banget Oke, gitu. oke, oke. Karena di sana tuh ada rumah-rumah yang punya pilar-pilar dan pilarnya itu bukan cuman pilar kayak silindris gitu ya mas, bentuknya silinder, iya, gitu, bulat. bentuknya tabung. Tapi dia tuh ada salah satu rumah yang punya pilar di depan itu dan pilarnya itu ada garis-garisnya. Jadi mereka tuh kayak dipahat gitu, ada garis-garis mengelilingi si pilar itu. Dan ada ukiran-ukiran di bagian-bagian atasnya, di bagian bawahnya ada ukirannya juga. Nah, menurut Alif, waktu Alif ke sana, yang Alif lihat rumahnya, itu normal nggak sih ukurannya gitu? Sebesar Alif atau apa? Kalau Alif masuk itu proporsional lah gitu. Untuk ukuran badan saya yang sekarang, Ketika masuk ke rumah yang di sana. sebenarnya saya jadi kayak Lilliput mas. Nah, Karena itu dia. enggak, tapi gini, bukan seperti yang kecil banget ya, enggak, tapi agak besar sedikit lah. Iya, artinya kan bukan rumah yang Iya, bukan rumah yang sekarang. lumrah zaman sekarang. Kayak Mungkin- misalnya kan proporsional tuh maksudnya gitu. Kalau Alif tingginya segini ya pintunya paling enggak Paling ya, 2 meter. Iya. Kalau misalkan 170 cm, 171, Nah, tingginya tinggi pintunya paling 2 meter. iya iya. Kalau itu saya perkirakan kayak lebih deh. Lebih ya? Karena tinggi ini dan besar. karena Alif tadi ceritakan soal misalnya waktu Alif datang ke sana, yang Alif lihat rumahnya ada bentuk pilar-pilar. Terus aku jadi kebayang bahwa ini kayak kuil Parthenon yang kayak di Yunani atau di mana gitu ya. Kan gambarannya kayak begitu. Nah, ternyata benar yang Alif cerita kalau misalnya nggak sepurba yang kita bayangkan lah ya gitu. Kalau zaman dulu itu ternyata lah kok malah terbalik ya gitu, apa malah kayaknya lebih maju mereka karena ini kan arsitek atau apa tuh kan jadi kayak produk kebudayaan lah ya. Nah, berarti kan udah menggambarkan bahwa peradaban mereka juga tinggi kan sebenarnya. Iya. Nah, yang Alif rasakan di sana apa hawanya, terus apakah Alif bertemu dengan yang pemukim di sana? Sebelum saya lanjut jawab pertanyaan Mas Anton, saya mau ada yang saya lupa. Jadi perjalanan saya dari tempat awal saya berdiri tadi itu sekitaran hutan sebenarnya, pinggiran hutan itu. Ke sana udah danau. Kan jadi kalau sobat time travel bisa bayangin dan Mas Anton mungkin bisa bayangin, awalnya tuh saya berdiri di sekitaran hutan, pinggiran hutan. Oke. Itu udah pinggiran hutan. Ada jalan agak landai, lama-lama turun. Oke. Gitu. Turun terus datar lagi. Di situ ada danau itu. Danaunya. Oke. Gitu. Oke. Yang luas banget. Dan sering turun kabut di sana. Oh, oke. Dan bener-bener nutupin gitu, bener-bener nutupin si danaunya itu. Tapi yang saya lihat itu memang luas banget. Bener-bener ibaratnya seolah-olah kalau kita ngelihat di zaman sekarang itu kayak nggak ada ujungnya. Dari sini ke sana nggak ada ujungnya, karena masih air semua. Iya. Gitu. Oke. Nah, akhirnya kan tadi saya cerita sebelum ke pemukiman, saya jalan tuh kan ke arah kiri. Iya. Karena awalnya saya ngeliat ada pemukiman sebelah sana. Iya. Saya maju, lurus, terus belok kiri. Melipir ke kiri ya. Nah, saya jalan di sekitaran si danau itu. Nah, sepanjang perjalanan, saya nemuin ada tanaman-tanaman yang unik gitu. Bahkan di pinggiran hutan tadi yang saya berdiri, di sebelah kanan itu ada tanaman-tanaman yang unik juga. Dan ternyata di sepanjang jalan itu saya nemuin lagi. Sama. Walaupun nggak tersebar gitu ya. Ada spot-spot khusus gitu. Oh, oke. Walaupun Bergerombol. iya, tapi memang banyak. Menurut saya memang banyak. Dan di zaman sekarang saya nggak pernah lihat tanaman itu di Jakarta khususnya ya, di sekitar rumah dan di tempat-tempat sekitaran Jakarta atau kota-kota besar. Nah, akhirnya saya deketin, terus saya nggak petik, saya jongkok, terus saya hirup, ternyata wangi. Wanginya tuh wangi bukan kayak wangi melati atau wangi apa, saya juga nggak tahu sih wangi apa itu, tapi wangi harum gitu, enak baunya. Udah, saya jalan. Nah, saya jalan akhirnya sampai ke pemukiman yang tadi. Nah, baru setelah sampai di pemukiman, saya baru inget tuh bahwa sepanjang perjalanan saya mencium harum itu ternyata, dan asalnya ternyata dari si bunga itu. Gitu. Jadi memang sepanjang
kawasan itu harum mas, harum banget. Semuanya. Ditambah cuaca yang emang dingin ya, Hawanya sejuk. sejuk dan bukan sejuk lagi, dingin gitu. Dingin banget bagi kulit saya itu, dingin banget. Jadi mungkin ketahanan wanginya itu makin membludak gitu ya, makin tahan lama, makin tahan lama. Nah, sobat time travel, supaya cerita lebih seru, kita tanya dari sisinya Mas Amin. Iya. Mas Amin. Iya, Nah, Mas Atot. Mas Amin, tadi kan kita udah dengar cerita dari Alif ya. Nah, sekarang dari sisinya Mas Amin. Waktu Mas Amin ke Danau Bandung Purba, apa yang menarik pertama kali yang Mas Amin lihat di sana? Semuanya itu di sana, Mas Anton, Mas Alif. Semuanya itu menarik, Mas. Jadi harus gimana ya, bilang apa? Sebenarnya di sana itu sangat menarik semua. Oke. Tapi Amin mau mengawali dari sisi lainnya dulu, sebagai pembuka ya. Siap. Jadi begini Mas Alif, Mas Anton, di sana itu sebenarnya itu ya ada sebuah danau. Nah, danau itu kenapa dan mengapa wangi aromanya? Nah, itu kan pasti ada alurnya ya. Masa ada langsung wangi, pasti ada alur ceritanya. Pengen tahu alur ceritanya? Nah, di suatu zaman purba dulu, itu kan di lereng gunung itu ada seorang tertapa yang ilmunya lumayan ya, dan resik. Nah, itulah beliau. Saat beliau tertapa itu mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu menetes jadi butiran-butiran benih bunga. Nah, terus kelamaan itu jadi bunga beneran. Nah, setelah jadi bunga tersebut, bunga tersebut itu kan kena embun di lereng di puncak. Nah, akhirnya mengalir ke tanah langsung ke danau tersebut. Nah, itulah danau itu akhirnya wangi. Nah, itulah jadi wangi dari bunga. Nah, bunga itu akhirnya mengalir ke danau tersebut, akhirnya jadi wangi. Itu Mas Anton, Mas Alif. Itu danau baru danau itu loh. Baru danau, iya. Berarti ada hal yang menarik yang lainnya dong Mas Amin berarti ya? Jelas, kalau Bandung Purba sampai sekarang udah terkenal ya, orang perempuannya gelis-gelis ya, gelis-gelis gitu ya. Kalau bahasa Tegalnya itu kan cantik-cantik, ayu-ayu gitu ya. Nah, itu kan di salah satu tempat di Bandung Purba atau yang di sekitar danau tersebut itu ada air yang sangat khusus untuk kecantikan, untuk perawatan kecantikan, keabadian kecantikannya itu namanya air yang tak bisa disebutkan ya Amin ya, soalnya gimana ya jangan Mas gitu. jangan Nah, kalau perempuan berendam ataupun cuci muka, disitulah nanti keawetan mudanya, cantiknya tambah gitu. Tuh. Nih, Mas. Ya, Mas Lev. Waktu kita jalan-jalan ke sana, kan kita lihat tuh di sekitaran Danau Purba itu ada kayak pemukiman. Nah, di dekat dari pemukiman itu ada satu bangunan yang keren, Mas. Ya kan? Nah, ceritain dong Mas Amin, itu apaan? Ya sebelah utara Mas, sebelah utara bibir danau itu, kalau kelihatan dari jauh tuh ada bangunan yang megah. Nah, kita kan jalan ke sana tuh. Di sekitaran situ ada, ya bisa dikatakan pemukiman kali ya Mas, karena kan banyak aktivitas orang, ada rumah-rumah juga. Nah, lurus lagi dari pemukiman itu, nggak jauh dari situlah ada bangunan yang keren itu yang tadi saya bilang, yang waktu itu kita lihat. Itu yang kayak keputren tempat perempuan itu ya Mas? Iya, itu yang banyak neng gelis, mojang gelis. Kalau mojang priangan itu laki-laki. Ya, di situ memang kayak istilahnya Liv ya. Memang kebanyakan di situ banyak kegiatan kayak perempuan-perempuan kayak lagi apa sih itu, di situ ada yang bikin kerajinan, ada yang canda tawa. Itu kayak istana keputren tuh, khusus perempuan di situ. Nah, yang Amin tahu itu loh,
Nah, yang Amin tahu lagi itu di danau tersebut kan ada batu, kayak batu untuk injakan lift. Di mananya? Oh, di dasarnya, Mas. Di dasarnya Oke, dong, masa di di dasar ambung. danaunya. Nah, itu di dasar danau tersebut memang sebenarnya ada batu berapa meter ya? 4, ya sekitar 4 kali 4 persegi lah ya. Itu kan untuk gadis-gadis atau apa ya, untuk tirakat, untuk berendam, jadi nggak langsung nginjak itu dasarnya danau tersebut biar bening terus itu. Oke. Nah, khasiatnya dari danau itu apa, Mas? Ya itu ya khasiatnya danau itu kan airnya wangi, terus sejuk ya, untuk memberi kesegaran tubuh gitu, Mas. Jadi tatkala kita kepancuran untuk supaya lebih awet cantik dan awet muda, itu nanti keduanya ke danau untuk lebih kuatnya supaya dia meresap gitu. Itu. Nah, kalau dari saya nih, Mas Amin, Mas Anton, khasiat dari si air danau itu sebenarnya gini ya. Kalau secara yang ilmu zaman sekarang, jadi si air danau itu mineralnya sangat tinggi, Mas, sebenarnya. Jadi kalau suatu air itu mineralnya tinggi, kandungan mineralnya bagus, maka untuk kesehatan itu bagus. Satu, untuk kecantikan bisa ya, Mas Amin ya. Makanya nenggelis yang waktu di sana itu pada zaman dulu kulitnya halus, putih, bersinar gitu, Mas. Untuk rambut juga bagus karena diminum dan dikonsumsi, dimasak dan sebagainya. Kena kulit untuk mandi itu bagus gitu karena mineral tinggi gitu. Mungkin itu juga yang membuat Bandung punya perempuan yang cantik-cantik gitu hingga sekarang. Ya mungkin. Mungkin. Gitu ya, Mas Amin. Kalau masalah cewek cantik ya Alif langsung. Bisa aja Mas Amin bercandanya. Coba aja caranya Mas Anton. Iya kan Mas Anton? Iya. Coba. Lelaki mana yang nggak bisa tertarik sama itu yang gadis Bandung, nenggelis. Oke. Balik lagi ke pembahasan. Enggak, betul ya kan Mas Anton. Coba rasakan dan lihat mukanya Mas Alif aja tuh, berseri-seri. Dulu kan waktu kita kupas Bandung Purba itu kan dia mengatakan aku kayaknya kangen deh di Bandung. Kan jelas itu kan ada yang dikangenkan. Mestinya cewek masa sama laki-laki kangennya ya. Bercanda ya Sobat Time Travel, bercanda. Mas Amin bercanda. Oke, kita balik ke pembahasan lagi biar nggak ngalor ngidul. Mas. Nah, sebelum ada hal yang paling penting yang mau kita bahas, sebelum kita bahas ke situ, pas di danaunya, Mas Amin lihat nggak, Mas, ada hewan-hewan gitu, atau mungkin ada tumbuhan-tumbuhan atau ada bunga-bunga di situ? Jadi menurut Amin ya, kalau memang dulunya memang ada ya, dari dulu itu kota kembang, memang dulunya ada kembang bunga di situ ya. Itu kemana? Nah, itu kan karena perputaran zaman yang sudah terus berubah itu sebenarnya masih. Nah, masih, tapi di mana? Nah, bunga tersebut itu jangan pernah ingin memetik gitu loh. Kalau dipetik nanti keharuman, kewangiannya tambah berkurang. Jadi makanya masih dirahasiakan entah di mana tempatnya, wujudnya kayak apa, dan lokasinya di mana, siapa yang jaga, siapa yang rawat, itu masih rahasia sebenarnya. Oke. Itu masalahnya Mas Anton. Itu kan kayaknya familiar ya. Kayaknya familiar di kalangan para pendaki ya. Mungkin Sobat Time Travel yang sering ngedaki gunung itu tahu kayaknya bunga apa. Iya. Mungkin juga Karena bunganya harum, pertama di tempat ketinggian. tinggi, tepatnya pasti di gunung. Iya. Dan tempatnya tinggi banget. Dan itu Kedua harum, ketiga nggak boleh dipetik. nggak boleh dipetik, iya itu. Gitu. Nah, ada nggak tuh hubungan-hubungan yang kayak gitu, misalnya kayak semacam di Gunung Gede gitu, Surya Kencana. Gunung Gede Pangrango. Pangrango itu Mas Anton, Mas Alif, jadi itu baru perkecilnya bunga yang wangi itu loh, perkecilnya itu loh.
Nah, yang sangat wangi, yang mencair atau meneteskan embun itu ke danau tersebut itu masih dirahasiakan. Oke. Nah, itu kan masih belum tidak bisa dijumpai oleh, maaf ya para pendaki pecinta alam, Iya. mohon maaf. Oke. Itu semua kan rahasia. Jadi nanti suatu saat nanti jika pas ditemui itu nanti bertahap, tidak langsung ini bunga ini itu nanti itu. Tapi berarti keharuman dan keabadiannya menyebar lah ya Mas. Tetap Oh iya, menyebar. Makanya ke Bandung jadi kayak gitu, terkenal kota kembang, Mas. Oke, Ada persis. hubungannya nggak sih Mas? Dari tadi kita bicara apa bunga abadi ya, kalau kita bisa sebut sekarang itu bunga abadi yang tadinya ada di kota Bandung, kok sekarang bisa berpindah ke Gede Pangrango. Oke, Mas Anton. Oke. Itu kan memang rahasia. Amin kan udah bilang itu sangat rahasia. Siap. Iya. Siap. Kenapa kok pindahnya ke sana? Siapa yang nyetek? Siapa yang nanam? Iya. Ya kan tentunya kayak gitu kan. Nah, apa mungkin Alif kah? Mungkin Mas Anton kah? Oh, itu nggak mungkin. Nah, itu. Jadi semua alam itu ada macam-macam rahasia ya. Ada penatanya lah. Iya, ada penatanya. Dan kalau yang dilihat oleh mereka atau saya atau Mas Alif itu kan masih sebagian belum yang istimewa sebenarnya sih. Iya. Oke. Kenapa pindah ke sana kayak gitu? Oke. Iya betul. Oke. Kayaknya cukup sampai sini. Ceritanya seru banget. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjut. Mungkin ada episode yang lain ya Mas, Yes. masih mengenai Bandung Purba atau gunung di Jawa Tengah. Di Jawa, di Pulau Jawa. Pulau Jawa bahkan di Indonesia. Yes. Oke, makasih banyak Mas Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Yes. Oke, Mas Alif, Oke. Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Time Travel baru kebuka di terakhir bahwa ada sesuatu yang membuat julukan kota Bandung sebagai kota kembang yang bisa kita tarik dari cerita Mas Amin dan Alif pergi ke masa Bandung menjadi Danau Purba. Nah, semoga cerita yang ini bisa membuka cerita-cerita yang lainnya di rangkaian cerita kita Babat Gunung Tanah Jawa. Oh iya Mas Anton, maaf aku potong. Sobat Time Travel, karena tadi kita udah nge-spill sedikit nama tentang Gunung Gede, Yes. Pangrango, dan bunga abadi atau bunga Edelweiss. Sepertinya bagus insya Allah akan kita angkat di episode berikutnya. Tungguin episode kita selanjutnya tentang yang tadi Babat Gunung di Tanah Jawa atau di Indonesia. Kita akan menghampiri Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dari sudut pandang Time Travel. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga tayangan kali ini bermanfaat, terutama bagi warga Bandung ya. Mungkin warga Bandung bisa komen di bawah ini bahwa mungkin ada cerita yang lain tentang Bandung dengan julukannya sebagai kota kembang. Coba kalian subscribe, kalian tonton, dan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa di-share ya. Ya, di-share ke teman-teman dan saudara semua. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.